Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus menyimak video-video dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, langsung saja. Video kali ini kita akan membahas tentang kerusakan pada mobil Suzuki R3. Jadi tepatnya menentukan kerusakan ya. Menentukan kerusakan pada mobil R3. Ini setelah kita scan, kita lihat hasil diagnosanya. Itu muncul kode P0113. Nah, kode kerusakan itu adalah kerusakan dari sistem intake air temperatur atau sensor udara ya, yang tidak berfungsi. Nah, di sini untuk menentukan kerusakannya itu apakah sensornya yang rusak atau hanya dari koneksi kabelnya, itu terlebih dahulu kita ukur tegangannya ya, menggunakan multitester. Multitesternya boleh yang analog, juga boleh yang digital. Dan letaknya di sini. Nah, ini ada dua kabel ya, kabel kuning sama kabel biru. Dan sensornya yang saya kasih tanda merah itu yang menancap di filter udara ya. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan langsung pada soketnya, konektornya ya. Jadi diposisikan multimeternya pada posisi volt DC. Di sini kita coba posisinya, kita langsung ukur dari soket konektor sensor IAT. Di sini itu tidak keluar tegangan ya, tegangannya itu 0 volt. Ini posisi kontak on. Ini maaf enggak kelihatan, ini enggak terekam ya sama kamera. Di sini 0 volt, itu artinya tegangannya yang enggak sampai ke sensor IAT-nya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita coba cek di bagian kabelnya langsung ya, kira-kira 1 jengkal dari jarak konektor soket. Di situ bisa kita kupas dulu kabelnya, dua kabel ini, jalur yang tadi, dan kita coba lagi di situ posisinya yang dua kabel ini sama. Kalau sudah, kembali kita cek. Nah, dengan posisi kontaknya on ya. Di sini terlihat ada tegangan 3,3 volt. Nah, itu artinya ini ada kabel, salah satu kabel yang putus ini ya, di antara dua kabel itu. Sesuai sama keterangan yang ada di scanner. Di scanner itu kan keterangannya high voltase, yaitu artinya tegangannya ya cuma sebelah aja yang masuk ke sensor ya, yang sebelah nggak masuk. Jadi di sini yang masih terhubung plusnya, negatifnya itu berarti tidak terhubung. Ini putus, posisinya putus di tengah.
Jadi ini kasusnya posisi dari kulit kabelnya itu masih utuh ya, tidak kelihatan putus, tapi setelah kita tarik paksa ya, agak keras lah, kita tarik saja, itu ternyata putus ya. Jadi selongsong kabelnya masih utuh, tapi tembaganya di dalam itu udah putus, jadi nggak nyambung. Di situ nggak kelihatan ya putusnya, itu harus kita tarik dulu. Nah, setelah kita perbaiki lagi koneksinya, tentunya kita kembalikan ke dalam selongsongnya lagi ya, supaya terlihat rapi seperti originalnya. Di sini kita isolasi yang agak tebal. Nah, untuk poin pentingnya di sini yaitu kita bisa menentukan kerusakannya dulu ya. Kerusakannya itu di sensornya apa di wiringnya, ketimbang kita langsung vonis sensornya yang rusak, ternyata kita belikan, kita pasang masih sama saja, nggak ada perubahan ya, itu kan buang-buang anggaran. Jadi ya poin pentingnya itu menentukan dulu, menentukan kerusakannya ya. Kerusakannya itu di sensor apa di perkabelannya ya, di wiringnya. Oke, dari sini langsung kita coba saja ya. Langsung kita coba hidupkan mesinnya, perubahannya seperti apa ya. Ini mesin sudah hidup, tapi lampu indikatornya masih tetap menyala ya. Iya, karena itu tadi waktu saya bongkar soket itu tidak melepas aki dulu, jadi langsung kita hapus saja lewat scanner ya, kita clear, dan itu lampu indikator sudah padam dan kode trouble-nya udah nggak ada di sini, sudah normal. Bisa kita lihat di scannernya, itu statusnya sudah default ya, tidak ditemukan kode, dan pekerjaan sudah selesai ya, itu sudah tidak ditemukan kode lagi. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk para sobat yang terus menyimak video-video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.